Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan kali ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Bagi teman-teman yang sudah masuk chat ke WA saya di 081 665 8779 ya. Yang belum terjawab sabar ya. Ya pasti akan semuanya dijawab. Ya. Pertanyaan berikutnya ya dari Bapak Suparno yang ada di Seragen, menanyakan masalah harga Pak Suwandi. Saya lihat di medsos harga benih ikan gabus bervariasi. Padahal saya baru memulai ikan gabus. Sementara saya lihat juga harga konsumsi saling banting harga. Ada yang jual murah, ada yang jual sedikit mahal, ada yang jual mahal ya. Menurut saya juga nggak tahu ini harga ini bener yang standar yang mana. Cuma saya bingung melihat pasar yang ada saat ini. Apakah kedepannya kan gabus bisa lebih stabil, Pak? Dan saya juga heran kenapa kok di medsos orang menjual bisa dijual murah. Apakah mereka tidak melihat manfaat daripada ikan gabus ini yang kaya akan manfaat terutama albuminnya. Jadi kalau menurut saya Bapak nggak usah terlalu bingung ya Pak melihat fenomena ini, fenomena masalah harga dijual murah, ya benih orang jual harga murah. Karena namanya dunia dagang sah-sah saja. Mereka mau menjual harga murah, mau menjual harga standar atau jual mahal, itu terserah mereka gitu kan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah pada saat orang itu membangun sebuah bisnis, dia harus berpikir bahwa bisnis ini akan dijadikan bisnis jangka panjang atau hanya bisnis musiman. Kalau orang itu hanya tidak punya kejelasan visi dan misi dalam usaha perikanan, terutama ikan gabus, pasti dia akan ngawur jualnya. Nggak berpikir orang lain bagaimana, nggak berpikir pasar bagaimana, nggak berpikir kekacauan pasar. Yang penting saya jual, nggak urusan orang lain. Yang penting saya laku. Nah itu. Ya, dan biasanya mereka tidak punya tujuan yang jelas dalam menjalani sebuah bisnis. Contoh misalkan, mereka mau usaha ikan gabus. Ya, saya pikir kalau seperti itu mereka hanya musiman saja. Pas gabus rame ikut rame gabus, pas nila rame dia ikut nila, pas lele rame ikut lele, pas gurame ya ikut gurame. Jadi nggak punya visi dan fokus dalam sebuah bisnis. Sehingga mereka tidak pernah bisa profesional. Tidak pernah fokus di situ. Mereka tidak pernah bisa tahu pasar yang sebenarnya seperti apa, karena mereka tidak pernah fokus di satu bidang. Ya Pak ya, jadi nggak usah bingung ya mikir. Nanti Bapak nanti bisa menilai orang-orang yang memang fokus di bisnisnya, dia tidak akan membuat harga dengan kacau. Ya, tidak akan membanting-banting harga. Ya, orang-orang yang banting harga dengan jual istilahnya kata-kata cuci gudang lah, borong murah lah, kemudian kesempatan benih langka segala macam dengan kata-kata propaganda seperti itu, mereka nggak berpikir jangka panjang. Kemudian mereka jual konsumsi dengan harga murah. Padahal kita 12 tahun menekuni ikan gabus, kita sudah menjual harga konsumsi. Kita lihat dari awal tidak pernah ada nurun, naik turun, naik turun. Maka sekarang cenderung naik terus. Ya, nggak pernah kita membeli konsumsi ikan gabus kok harga turun Pak ini, nggak pernah. Yang penting di situ standar saja. Pada saat orang menjual naik, kita melihat pasar segini. Pada saat orang itu malah turun, kita tetap ajak saja. Nah, di situ Pak, pentingnya kita melihat jeli pasar, Pak. Ya Pak ya, nggak usah bingung, tetap jalankan fokus bisnis ini. Yang penting kita dalam menjalani bisnis, kita harus fokus, kemudian harus sabar, kemudian kita juga harus apa adanya jujur kepada konsumen. Dalam menyampaikan informasi, dalam menyampaikan pasar. Pak, sekarang harga konsumsi sekian. Pak, harga konsumsi naik 5.000. Pak, harga konsumsi naik 5.000, naik 10.000. Pak, harga benih sekian, nggak pernah naik, nggak pernah turun, ajak saja. Nah, informasi seperti itu harus disampaikan secara gamblang sehingga konsumen bisa mengambil sebuah keputusan, ya, Pak ya. Oke. Berikutnya dari Bapak Sinarno yang ada di Magelang. Selamat siang, Pak Suwandi. Wah, ini pertanyaan dari siang tadi. Saya mau menanyakan di video Bapak sebelumnya, Bapak pernah menjalani usaha di bidang permesinan, kemudian pernah buka juga jual beli motor, bengkel las, konter handphone,
dan lain sebagainya. Dan situ Bapak menjelaskan dengan 100.000 kita bisa memulai usaha dengan potensi bisa sampai 5 juta atau bahkan lebih. Mohon sedikit, saya belum begitu paham Pak tentang penjelasan di video Bapak sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang modal 100.000 itu Pak. Terima kasih. Jadi di video saya sebelumnya itu memang saya kan menjelaskan bahwa saya menjalani usaha, ya, usaha perbengkelan, modalnya ratusan juta. Kemudian dalam usaha itu untuk mendapatkan buka pertama saja, untuk mendapatkan profit 5 juta itu tidak mudah. Dengan modal ratusan juta bahkan puluhan juta, kita masih bayar karyawan untuk kita mendapatkan sekali bulan pertama profit untung bersih 5 juta itu, saya alami sendiri tidak mudah. Bahkan belum pernah dapat bulan pertama segitu. Kemudian saya komparkan di usaha perikanan yang saya jalani. Padahal saya menjalani usaha itu kan fokus, bukan hanya sambil lalu. Bengkel ya bengkel fokus, saya tangani sendiri, saya punya karyawan. Kemudian di situ setelah fokus jadi saya berikan kepercayaan kepada karyawan sambil saya pantau. Jalan dengan sendirinya. Itu pun hasilnya sangat minim sekali. Kemudian saya bandingkan dengan usaha perikanan. Yang saya katakan di situ 100.000 tadi modalnya. Sekarang saya tanya kepada Bapak, uang 100.000 itu kalau sekarang dijadikan modal usaha untuk mendapatkan bulan berikutnya, mana maksimal 2 bulan ke depan, dengan dapatkan modal 100.000 dapat 5 juta, itu usaha apa Pak? Coba saya bisa tanyakan ke Bapak atau mungkin teman-teman yang melihat tayangan ini. Nggak ada Pak. Ya, pakar bisnis sekalipun yang mungkin melihat tayangan ini bisa ngomong 100.000 diputar dalam waktu 2 bulan dapat 5 juta. Usaha apa? Ya, emas, emang emas dapat 100.000 ya. Jadi kita bukan bicara modal besar, kita modal 100.000 ini loh diputar. Jual pulsa, etalasenya saja belum dapat Pak. Depositnya saja Pak, untuk diputar dalam waktu 2 bulan. Belum lagi nanti kalau dihutang, kan? Itu. Jual emas, emang emas dapat 1 gram 100.000? Nggak dapat, nggak bisa jalan. Dalam artian apa? Dengan 100.000 itu kita mau memulai usaha, itu tidak mudah kalau di bidang yang lain. Properti orang bilang, properti bisnis jangka panjang, iya buat orang yang punya modal. Buat kita yang modalnya terbatas 100.000, 200.000, mau beli apa? Semen aja belum dapat Pak. Ya, untuk membangun pondasi. Mungkin dapat 1 saat 2 saat oke lah, tapi kan untuk bangun pondasi belum dapat. Atau untuk ngapling tanah juga belum dapat. Nah, yang di sini saya katakan adalah dengan 100.000 rupiah, ya saya memulai sepasang ikan. Sepasang ikan itu kemudian saya pijahkan. Dapat 50.000 sampai 100.000 waktu itu. Ya, kemudian dari penjualan benih itu saya mendapatkan 5 juta. Ya, dengan modal 100.000 tadi. Ya, tentunya juga dengan modal kolam. Kolam cuma pakai terpal aja dicontong 45.000 dapat ukuran 2x3. Jadi disitulah potensi bisnis perikanan ini yang saya sampaikan. Kenapa saya tinggalkan usaha sebelumnya? Karena memang prospek ini sangat menjanjikan sekali, yang tidak banyak orang mau melihat di situ. Yang pakar bisnis dunia boleh silakan ngomong. 100.000 diputar dalam waktu 2 bulan dapat 5 juta. Apa itu? Reksadana nggak mungkin, ya kan? Saham berapa sekarang? Ya. Mau main forex, wah nggak dapat apa-apa. Belum tentu nanti loss. Banyak lossnya. Ya pakar-pakar forex itu juga sering loss. Tapi kalau kita bicara mijakan ikan, ya kemungkinan lossnya kecil. Selama saya nekuni ikan selama 12 tahun. Induk tetap bisa hidup, bisa bertelur. Mungkin anaknya mati, wajar. Tapi kan induk masih. Kalau di bisnis lain, wah induknya habis, anaknya apalagi. Ya itu Pak ya. Jadi gambaran yang saya sebutkan di situ adalah dengan modal 100.000 ini Pak, kita bisa memulai usaha perikanan. Dan bukan hanya ikan konsumsi saja, semua jenis ikan contoh. Ya kan? Kalian Bapak mau main di ikan hias juga menjanjikan. Ya, contoh 1 ekor mas koki itu ikan hias. Itu berapa tuh? 25.000.
sepasang 50.000, sekali jebol keluar 5.000 ekor, 10.000 ekor. Coba, 10.000 ekor kali misalkan satu ekornya 500 umur 1,5 sampai 2 bulan. Berapa itu Pak nilainya? Ya kan? Dengan modal 50.000 bisa 1 juta, 2 juta dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Ya, coba dengan modal 50.000 diputar dari 1 juta. Itu baru 50.000. Coba kalau kita punya pasang sampai 10 pasang, 20 pasang, 1000 pasang, oh, luar biasa. Ini potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Ya. Dan apa? Ikan konsumsi dibutuhkan orang banyak. Ya, karena apa? Orang mengkonsumsi ikan dalam jumlah besar cukup menyehatkan. Ya, tidak ada dan bahkan disarankan gemar makan ikan. Ya Pak ya, jadi dengan 100.000 itu Bapak bisa memulai usaha di bidang perikanan. Dan apa saya katakan di sini adalah peluang jangka panjang. Kalau kita membangun sebuah usaha, kita sudah modal besar, kemudian dapatnya sedikit, menurut saya perlu ditutup. Lebih baik ditutup, berani mengambil keputusan. Pada saat saya membangun usaha saya, kemudian saya lihat di situ saya analisa 4 tahun. Buka bengkel 150 juta, kemudian hasilnya dapat cuma sekian. Ngapain pusing-pusing, tutup saja. Untuk apa mau ditunggu? Ya. Usaha itu kalau sudah dianalisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kok masih stagnan, masih berada di tempat, tutup saja kalau menurut saya. Ganti. Ya, harus berani mengambil keputusan seperti itu. Kalau sudah yakin dan real, hitung-hitungannya jelas, kalau menurut saya tidak ada salahnya, mendingan ditutup. Daripada kita mengeluarkan kos biaya untuk bayar sana, untuk bayar sini, untuk bayar karyawan. Belum lagi masih nanti ada komplain dari konsumen. Nah itu Pak ya, sekedar pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dengan modal 100.000, kita bisa membangun bisnis perikanan yang sangat menjanjikan. Ya sekian dari saya, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus dan tetap semangat. Ya semoga teman-teman tetap sehat. Ya tetap social distancing saat ini, pandemi corona. Di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Dan sukses untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.